Kemungkinan bahwa para tersangka babak belur dan difoto adalah akibat perlakuan sesama tahanan adalah mungkin. Namun, sekarang mereka sudah memberi kuasa kepada Perhaki, jadi kuasanya diberikan kepada Bu Elsa Sharif semua. sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis. Kenapa? Dari sisi persepsi publik, mereka menciptakan sebuah benang merah yang beresiko bagi citra mereka sendiri. Organisasi beralasan untuk mengatakan itu oknum, bukan kami. SDM, selamatkan diri masing-masing. Mungkinkah itu? Mas Reza, makasih udah hadir lagi di kami setelah berapa lama ya kayaknya nggak pernah Setelah menggunakan. selesai makan soto Betawi. Setelah berapa lama ya kami nggak pernah ada di studio lagi karena kami melakukan penelusuran ke Cirebon, bertemu dengan beberapa nama yang disebutkan di persidangan, sama menemukan beberapa nama sih sebenarnya nggak disebutkan di persidangan. Masih ada banyak permintaan sebenarnya dari netizen untuk menelusuri ada nama-nama lain seperti hakim, jaksa. Tapi kayaknya kita harus ngobrol lagi karena Mas Reza juga beberapa kali ke Cirebon dan tentu terus mengikuti bagaimana perjalanan sidang, keterangan-keterangan saksi dan ahli yang terungkap di persidangan di peninjauan kembali 6 terpidana maupun Sudirman. Ada beberapa hal baru Mas Reza yang perlu kami update. Kami ternyata bertemu dengan Ibtu Nurdiana, ternyata masih aktif sebagai Kapolsek di Kapetakan ya. Kapetakan. Terus kami mencoba bertemu dengan Gugun Gumilar, tapi sampai saat ini kita ngobrol belum sempat. Kalau bertemu iya, tapi untuk berbincang belum. Aris Papua malah justru yang saya cari dan ternyata datang ke saya. Sekarang mereka berada dalam satu sudah memberi kuasa kepada Perhaki. Jadi kuasanya diberikan kepada Bu Elsa Sharif semua. Dan saya sudah mewawancarai Bu Elsa Sharif dan mengatakan bahwa termasuk juga Anwar dan Gugun Gumilar juga sudah memberikan kuasa kepada Bu Elsa untuk Bu Elsa CS ya, karena Perhaki nih untuk menjadi kuasa hukum mereka. Sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis. Kenapa? Ingat, saya bukan sarjana hukum, saya bukan advokat, saya bukan bagian dari organisasi advokat apapun. Kalau saya dari pihak eksternal mengatakan begini, ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat, dan pada saat yang sama di situ juga sudah ada Ibtu Nurdiana, sudah juga ada AF, maka seolah-olah mereka menciptakan sebuah benang merah bahwa mereka, para klien ini ada pada satu kelompok, ada pada satu klaster, ada pada satu kepentingan. Dan itu paling tidak dari sisi penilaian publik ya, atau paling tidak penilaian saya, itu memunculkan sebuah penilaian yang kurang positif. Ibtu Nurdiana yang dipotret oleh netizen dipotret sebagai orang yang mengorkestrasi ini semua, bersanding dengan AF yang diyakini oleh netizen sebagai pembual yang membuat sebuah cerita palsu. Kemudian ada nama-nama personil polisi lain yang diasosiasikan oleh publik sebagai polisi brutal, pelaku kekerasan dan seterusnya, yang mengakibatkan sekian banyak orang akhirnya harus ngendon dalam penjara seumur hidup mereka. Itu kan merupakan sebuah benang merah yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Kalau saya akan memilih, oke, saya butuh advokat, tapi saya akan pilih untuk memisahkan diri dari kemungkinan adanya pencitraan saya punya kepentingan yang sama dengan mereka-mereka ini. Jadinya kubu-kubuan ya. Nah, coba sekarang kita bayangkan, para terpidana yang ditangani oleh Peradi kepentingannya apa? Bebas kan ya, mengubah putusan hukum bahwa mereka yang dipotret sebagai pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan juga pembunuhan ingin jadi manusia merdeka. Sementara di sini mereka akan terpotret sebagai apa? Itu tadi, malah mempertegas bahwa mereka inilah yang berusaha sedemikian rupa untuk menghambat, menghalang-halangi orang yang tidak bersalah yang ingin bebas merdeka. Ibaratnya ini adalah the abused, pihak-pihak yang sudah teraniaya. Ini seolah rentan untuk kemudian dipotret sebagai the abuser, gitu. Pihak yang melakukan penindasan itu. Itu akibat apa? Karena tadi menurut saya, karena mereka memutuskan masuk ke dalam sebuah kelompok yang sama yang ditangani oleh organisasi advokat yang sama. Ingat, saya tidak sedang bicara tentang
mengecam organisasi advokat, bukan itu. Tapi saya bicara tentang bagaimana keputusan itu, keputusan para pihak itu, keputusan Mempengaruhi. para klien itu akan bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap diri mereka sendiri. Terutama nama-nama yang seperti Aris Papua gitu ya, yang mengatakan bahwa saya nggak satu circle kok dengan Ibtu Rudiana, bahkan saya tidak pernah bertugas di Polres Kan Cirebon kontras Kota. berarti kan, kontradiktif. Tapi ternyata keputusan mereka membuat mereka berada pada satu kubu. Paling tidak sekali lagi itu adalah penilaian netizen. Poin lain yang coba kami telusuri sebenarnya kan Mas adalah yang sering-sering sekali kita obrolkan ya. Apakah bekerja nggak sih tim khusus yang dibentuk sama Kapolri? Kami coba cari jawaban itu, tapi sayang sekali sampai kita ngobrol ini dari Polres Cirebon Kota sama sekali tidak merespon komunikasi yang coba kami bangun. Saya beberapa kali datang ke sana, kontak langsung lewat telepon maupun WhatsApp nggak direspon gitu ya. Kenapa tidak mengontak Mabes Polri? Nah, itu yang mau kita lakukan, Mas. Kita mau lakukan. Makanya saya ngobrol sama Mas Riza dulu, mungkin bisa dapat insight untuk kita sebaiknya masuk dan bertanya dengan pertanyaan yang tepat ke Mabes Polri. Belakangan kemudian, Mas, saya memang nggak menemukan jawaban itu di Polres Cirebon Kota. Bahkan sampai ke Kapolsek yang saat ini tempat Gugun Gumilar bekerja pun tidak atasan langsung ya, tidak punya jawaban atau tidak menjawab itu kepada kami. Tapi setelah saya mewawancarai Bu Elsa, Bu Elsa menceritakan bahwa memang sudah ada 2 kali pemeriksaan terhadap para kliennya. Sekarang kita sudah confirm ya, para kliennya termasuk Anwar, Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, Aris Papua, tidak bukan Aris Papua, tapi Gugun Gumilar dan juga Anwar dan beberapa penyidik lain. Ternyata yang dikonfirmasi oleh Bu Elsa bahwa itu sampai ke penyidik di Polda Jabar. Jadi penyidik di Polda Jabar ketika itu tahun 2016 juga sudah diperiksa oleh tim khusus yang yang pertama sudah disampaikan ke publik bahwa terbukti tidak terbukti ada pelanggaran etik dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, yang kedua, pemeriksaan kedua itu tuh 2 bulan lalu dan belum keluar. Belum keluar atau belum diumumkan ya Mas ya tepatnya. Belum diumumkan hasilnya. Hasilnya ke publik yang Mas Reza bilang ya, kok belum ada belum ada update-nya dari Mabes Polri. Ternyata dilakukan Mas pemeriksaan itu, tapi tidak seperti harapan mungkin Mas Reza dan kebanyakan netizen bahwa itu dibuka, prosesnya terbuka dan kemudian kita bisa ikuti terus gitu. Bagi saya posisi Polri sedikit banyak terbaca tanpa Polri berkata-kata. Pertama, diamnya Mabes Polri, termasuk tidak adanya informasi mutakhir tentang peristiwa Cirebon di website Humas Mabes Polri, mengindikasikan bahwa tampaknya ini bukan lagi isu yang menjadi prioritas. Apakah karena memang sudah tuntas jadi tidak lagi perlu diprioritaskan, hanya tinggal menunggu momen tertentu sampai kemudian Polri memutuskan untuk mengumumkan ke publik, atau karena memang dianggap tidak terlalu penting karena mungkin ada isu-isu lain. Itu satu. Yang kedua, saya 2 kali datang ke persidangan PK di Pengadilan Negeri Cirebon dan mengamati sekian banyak sesi-sesi persidangan yang dilakukan untuk memeriksa saksi maupun ahli lain. Simpulan saya begini Mbak Fristian, pihak termohon yaitu pihak jaksa. Ketika mereka menyampaikan pertanyaan, perdebatan dan segala macam, tetap posisinya adalah konfrontatif. Jadi antara pemohon, yaitu misalnya dari tim Pradi, dengan termohon, yaitu jaksa, tetap konfrontatif. Saya tidak menemukan ada pertanyaan-pertanyaan, katakanlah pertanyaan pancingan dari pihak jaksa yang memungkinkan pihak tim penasihat hukum atau pemohon untuk menceploskan bola. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan pancingan. Apa yang kemudian saya tafsirkan? Dari sikap jaksa atau termohon sedemikian rupa, sesungguhnya terpotret sikap Polri. Bahwa Polri tetap konfrontatif. Polri tidak beringsut dari posisinya yang semula, yaitu mengacu pada hasil kerja pada tahun 2016. Kenapa kok bisa begitu? Sekarang kita balik. Saya bayangkan kalau Polri bergeser posisinya, katakanlah mengamini anggapan netizen bahwa 8 orang ini tidak bersalah, bahwa tidak ada pembunuhan, yang ada adalah kecelakaan, yang terjadi adalah rekayasa penegakan hukum, miscarriage of justice dan seterusnya, maka saya bayangkan Polri akan berkomunikasi dengan pihak kejaksaan untuk juga ikut menggeser posisinya, sehingga mengajukan sekali lagi pertanyaan, perdebatan dan segala macam yang ya sebutlah mendorong, membuka lebih besar lagi ruang bagi para pemohon untuk mendapatkan PK. Tetapi sekali lagi dari gestur yang ditampilkan oleh jaksa
termohon, saya menangkap itu pula lah gestur, itu pula lah sikap, itu pula lah posisi Polri. Tidak ada bedanya dengan pada tahun 2016. Jadi jauh sekali harapan Mas Reza kan sebenarnya Polri bisa secara legowo, kalau memang ada yang perlu dikoreksi, maka justru self correction, jadi mengoreksi diri sendiri itu jauh sekali dong sekarang kalau ada Mas Reza pemikiran pragmatis saya begini ya. Tanggal 22 Oktober semakin dekat. Inilah kesempatan bagi masing-masing lembaga penegakan hukum, termasuk bagi personel penegakan hukum, untuk cari muka, tanda petik cari muka, untuk yang hal yang positif loh ya. Masing-masing lembaga penegakan hukum harus punya portofolio ini di injury time ini. Kejaksaan menangani apa, KPK menangani apa, Polri menangani apa, Kumham menangani apa, dan seterusnya. Sayangnya justru di injury time ini serentetan peristiwa yang barangkali akan dipotret sebagai betapa tidak optimalnya kerja kepolisian. Contoh dalam kasus itu loh, ada diskusi demokrasi dibubarkan paksa oleh preman, dan tersebarlah video bagaimana sekian banyak personil polisi berjabat tangan, nepuk-nepuk pundak, berpelukan, yang akan ditafsirkan publik sebagai kok seburuk itu ya. Nah, ini kan bukan merupakan potret yang bagus. Kembali ke pokok persoalan, semestinya ini kasus Cirebon ini bisa dijadikan sebagai portofolio oleh Polri menyongsong 20 Oktober. Dalam psikologi disebut strategic model gitu ya. Bagaimana kemudian menjadikan sebuah kasus sebagai alat pelontar karir kah, alat untuk membangun citra kah, dan seterusnya. Tapi sayang, apa yang saya simpulkan terkait dengan posisi Polri hari ini tampaknya menjadikan proses penanganan ulang terhadap peristiwa Cirebon oleh entah itu tim sus, entah itu oleh TPF, gagal menciptakan momentum positif itu. Sehingga 20 Oktober tampaknya akan disongsong dengan citra Polri dalam kasus Cirebon status quo. Dia tetap merupakan lembaga yang diduga kuat sudah melakukan police misconduct, masuk dalam sebuah mata rantai terjadinya miscarriage of justice. Sebutan-sebutan yang sebetulnya menyedihkan, tapi apa boleh buat seolah-olah itu menjadi sebuah tulisan yang terpampang di baliho menyambut 20 Oktober 2024. Waktunya sebentar lagi, Mas. Gampang sebetulnya menurut saya kan tinggal pengumuman saja ya, atau memang menunggu ya. Menunggu momentum. Justru jelang-jelang 20 Oktober kemudian ada kejutan, bisa jadi. Ya, tetapi kan proses persidangannya sudah selesai. Lantas dari sisi persepsi publik katakanlah bisa diperbaiki, tetapi dari sisi penegakan hukum seolah-olah pointless kan ini. Tidak ada poinnya di situ. Karena toh persidangan sekali lagi sudah selesai. Kalau bicara mengenai proses internal di Mabes Polri, memang akhirnya Mas, kami aja yang nyari-nyari informasi itu daya jangkaunya nggak sejauh itu gitu ya. Kemudian saya mau masuk ke poin Mas Reza, mungkin bisa lihat dulu. Konon begini nih, di setiap organisasi itu kan pasti ada faksi kan, pasti ada internal politics kan, ada politicking kan. Semestinya adalah faksi-faksi dalam Polri yang mau berbagi cerita tentang bagaimana sesungguhnya lika-liku di dalam. Belum nemu kita kali ya. Ingat tidak waktu kasus Verdi Sambo sekian tahun silam. Begitu meledak kasus Verdi Sambo, apalagi yang kemudian meledak? Konsorsium 303. Ada nama-nama bintang. Betul, ya, bertabur bintang itu. Judi online, tentang tambang dan seterusnya. Saya tidak bisa menakar ya apakah informasi itu benar atau tidak. Tetapi terkesan ini loh, ada faksi-faksi di dalam organisasi penegakan hukum yang sedang bekerja dengan kepentingan mereka masing-masing. Menjadikan isu-isu itu sebagai sebuah siasat bagi mereka mungkin untuk mendapatkan nilai ekstra atau dan seterusnya. Nah, kenapa ya dalam peristiwa Cirebon ini kok tidak ada faksi-faksi yang muncul seperti itu? Di kasus Sambo ya. Nah, kita masih menanti Mas. Tapi saya mau minta tanggapan Mas Reza soal pilihan dari mereka-mereka termasuk itu Rudiana, Gugun Gumilar gitu ya, Anwar, yang akhirnya memilih untuk memberikan kuasa kepada pengacara sipil. Kan kami sudah melakukan kajian, saya sudah tanyakan langsung kepada Bu Elsa, memang kalau di Undang-Undang Polri itu dan beserta peraturan-peraturan turunannya boleh memang karena dapat bantuan hukum ketika statusnya sebagai tersangka maupun terdakwa.
Saya tanya ke Bu Elsa bilang ya kalau di internal Polri kan itu untuk internal, tidak bisa kemudian head to head dengan para pengamat dan narasumber-narasumber lain untuk bisa mewakili kepentingan mereka Baik. dalam hal pencemaran nama baik dan lain-lain. Kalau Mas Reza melihat pilihan dari para polisi aktif ini, terlepas dari aturannya ya Mas, terlepas dari aturan, tapi secara psikologi ke publik itu gimana? Mereka punya pengacara yang diberikan kuasa, yang pengacaranya bisa kita temui, ada di setiap talk show semua stasiun televisi, media. Tadi sempat saya singgung ya, bahwa mau pilih organisasi advokat manapun bagi saya sah-sah saja, kan silakan saja. Toh saya yakin bahwa setiap organisasi mencoba untuk profesional, menunjukkan bahwa mereka adalah organisasi yang punya integritas dan seterusnya. Tetapi dari sisi persepsi publik, mereka menciptakan sebuah benang merah yang boleh jadi beresiko bagi citra mereka sendiri. Itu satu hal. Yang kedua, saya ini berulang kali mengatakan bahwa nasib para terpidana dalam peristiwa Cirebon itu merupakan pertemuan dua hal. Satu, penegakan hukum oleh sistem peradilan pidana yang tidak begitu baik, bertemu dengan, saya mengistilahkan sebagai bad lawyering, yaitu proses pendampingan hukum yang tidak optimal, yang tidak mau dikatakan tidak cakap, barangkali aneh juga ya, terlalu ekstrim, tapi katakanlah tidak optimal. Nah, sekarang saya pertanyakan begini, seberapa jauh kemudian penasihat hukum yang mendampingi Ibtu Rudiana dan seterusnya, siapapun itu pendampingnya, memiliki kecakapan ekstra untuk menahan sekian banyak novum yang diajukan oleh para pemohon. Kenapa saya katakan begitu? Ini sekarang tampaknya novum yang paling diajukan adalah bukti-bukti saintifik ya. Kalau tentang keterangan saksi dan segala macam itu silakan saja. Tapi ada bukti-bukti saintifik berupa ekstraksi data, komunikasi dan seterusnya yang hitung-hitungan di atas kertas menurut saya sangat sulit untuk ditolak, sulit untuk disangkal. Muncul masalah begini. Ketika persidangan tahun 2016, terdakwa dan penasihat hukum mereka tidak punya akses untuk memberikan uji tandingan terhadap bukti tersebut. Masuk akal ya? Tahun 2016, Saka Tatal, Sudirman dan kawan-kawan, Ibu Titin dan kawan-kawan, Pak Jogi dan kawan-kawan tidak punya akses untuk menguji bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Mereka dalam posisi berpasrah diri. Sepenuhnya barang bukti dikuasai oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum yang kemudian diamini oleh hakim. Sekarang kan situasi berbalik. Bukti-bukti saintifik, yaitu bukti komunikasi elektronik, dikuasai sepenuhnya oleh siapa? Oleh pihak pemohon. Saka Tatal, Sudirman, dan seterusnya, plus penasihat hukum mereka. Sementara Ibtu Rudiana, AF, siapa lagi? Gugun Gumilar. Nah, siapa lagi? Anwar. Saya sampai tidak hafal nama mereka. Ada penyidik-penyidik lain, ternyata ada penyidik-penyidik lain dan penasihat hukum mereka tidak punya akses. Jadi situasi berbalik. Mereka tidak punya akses untuk melakukan pengujian terhadap barang bukti yang sekarang diajukan oleh tim Pradi. Berarti wajar dong kalau kemudian saya membangun hipotesis, mereka sudah kalah pada satu aspek itu. Mereka tidak bisa melakukan uji tandingan terhadap barang-barang yang diyakini oleh tim Pradi sebagai bukti yang tidak terbantahkan tentang peristiwa Cirebon. Kalau dengan langkah hukum somasi, saya lanjut sedikit. Karena hitung-hitungan di atas kertas seperti itu, situasi berbalik 180 derajat, maka wajar pula kalau saya berspekulasi bahwa PK akan dikabulkan. Mas Reza optimis ya? Nah, saya tidak suka menggunakan kata bad lawyering, tapi ini yang terjadi. Bagaimana kemudian penasihat hukum Ibtu Rudiana dan kawan-kawan, siapapun penasihat hukumnya, bisa mendampingi klien mereka dengan mendapatkan akses itu yang ternyata tidak juga mereka dapat sekarang. Sekarang giliran mereka tidak punya akses untuk melakukan uji tandingan itu. Nah, di tangan saya Mas, ternyata kan kita bicara mengenai ekstraksi. Kalau saya sendiri dapat ekstraksi itu dari Pak Edwin ya, itu dari selipan berkas perkara milik Rivaldi.
Edwin Partogi, Oh, Pak Edwin Partogi, LPSK. pengacara Saka Tatal ya. Iya, Saka Tatal. Saka Tatal. Dapat juga salinannya. Hmm. Ternyata saya setelah mewawancarai Bu Elsa juga dapat salinannya dari Bu Elsa. Mereka ternyata menyurati pengadilan negeri Cirebon untuk meminta berkas-berkas, salinan berkas-berkas yang mungkin juga dimiliki oleh tim Pradi. Saya nggak bisa mengkomparasi ya, karena saya juga nggak tahu berkas-berkas yang dimiliki oleh tim Pradi, dan kita nggak dalam konteks untuk membandingkan Betul. dua organisasi itu. Tapi poin pentingnya adalah yang diserahkan oleh Bu Elsa kepada kami adalah kita kan sudah beberapa kali membahas ya mengenai poin 2214. Ternyata Vina diduga masih hidup karena masih membalas chat dari Widi dan Mega ketika itu ya, masih berkomunikasi. Ternyata Mas, kalau yang dimiliki oleh tim Perhaki ya, yang dipimpin oleh Bu Elsa, ternyata sebelum 2214 itu bertanya apakah mau dijemput nggak gitu ya, terakhir kan 2214 yang kita menduga masih hidup. Ternyata 21.50 ada SMS lain. Jadi sebelum 21.50 memang sekitar pukul 20 itu mereka sudah mulai saling chat di SMS, tapi 21.50 ini ekstraksi yang dimiliki oleh Bu Elsa ya. Dan tim lain. 21.50 itu ada SMS balik dari Vina ke Mega dan juga Widi. Saya nggak tahu nih nomornya Widi atau Mega nih, tapi pokoknya itu dari Vina karena outgoing. Ini siapa? Kalau itu memang Vina yang menguasai handphonenya 21.50, kenapa menanyakan ini siapa? Bu Elsa dan tim menduga ini handphone Vina pukul 21.50. Jadi masih percaya bahwa bersesuaian dengan kronologi awal 21.30 terjadi pembunuhan, dan 21.50 itu handphone Vina sudah dikuasai oleh orang lain sehingga sempat ditanyakan ini siapa. Itu logika yang kenapa kok perbincangannya tidak lagi linear gitu ya? Tiba-tiba kok ada kalimat ini siapa gitu. Di 21.50 orang asing ya. Orang asing yang menguasai. Vina, gitu. Betul. Itu poinnya. Boleh saya lihat. Karena saya terus terang belum pernah lihat ekstraksi data. Tapi kalau di sini kurang jelas ya, Mas. Saya juga hanya dapat dari salinannya. Salinan dari berkas yang dimiliki oleh tim Bu Elsa. Ini 21.50. Ini kan ada jutaan tafsir ya. Di balik kalimat ini siapa itu ada jutaan tafsir. Misalnya begini. Bisa tidak kita bangun profiling berdasarkan SMS ini? Ya. Contoh. Ini siapa pakai tanda tanya gitu ya. Pertanyaan, apakah Vina ketika berbahasa lewat SMS memang terbiasa menggunakan tanda baca kah? Seteratur itu kah? Kalau sebelum-sebelumnya dia tidak biasa menggunakan tanda baca, tapi sekarang memakai tanda baca, ini siapa? Maka memang masuk akal kalau kita menduga jangan-jangan yang mengetik SMS ini bukanlah Vina. Ya, yang menguasai handphonenya bukan dia gitu ya. Lalu siapa? Eki mungkin, bisa saja kan kita bertanya kan, berspekulasi. Ya silakan cek juga, lakukan profiling terhadap SMS yang lazimnya dilakukan oleh Eki. Seberapa teratur, seberapa tertib dia dalam berbahasa tulisan. Siapa atau siapa gitu kan biasa begitu ya. Itu kan kita mencoba membangun profiling dengan data yang terbatas dengan melihat kebiasaan mereka dalam ber-SMS pada waktu-waktu sebelumnya. Itu satu hal. Yang kedua, bagi saya peristiwa Cirebon ini kan ada dua isu utama. Satu, apakah kedua korban itu meninggal akibat kecelakaan atau akibat perbuatan orang lain? Akibat perbuatan orang lain yang disinonimkan sebagai pembunuhan. Jadi saya sederhanakan, isu pertamanya apakah Eki dan Vina meninggal akibat kecelakaan kah atau pembunuhan kah? Isu pertama ini memunculkan isu kedua, yakni kalau ini memang merupakan pembunuhan, siapa pelakunya? Begitu kan ya? Bagi para terpidana, sesungguhnya tidak terlalu penting bicara tentang apakah ini akibat kecelakaan ataukah ini pembunuhan. Yang jelas mereka ingin mengatakan kami tidak tahu menahu, titik. Jadi anggaplah, misalnya Ibu Elsa ya mengatakan yang menyajikan ini. Kemudian anggaplah dari data ini ditafsirkan, oh berarti benar loh ada pembunuhan. Bagi saya silakan saja. Tetapi sekarang pertarungannya adalah apa sesungguhnya peran dari 8 orang tersebut. Kalau kita mengacu pada kronologi waktu secara keseluruhan, termasuk dengan memasukkan data yang baru ini,
maka menurut saya tetap 8 orang itu tidak punya kontribusi atau peran apapun dalam situasi yang disebut-sebut sebagai pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Apakah itu artinya Mas justru membuka peluang bahwa kalau benar terjadi pembunuhan tapi bukan oleh mereka? Nah, tadi saya katakan, kalau memang ini pembunuhan, muncul isu kedua, siapa pelakunya? Itu tidak terlalu penting, bagi 8 orang ini tidak terlalu penting. Yang mengajukan PK ini ya? Iya, 8 orang terpidana mengajukan PK ini tidak terlalu penting. Karena kronologi waktu secara keseluruhan menunjukkan mereka tidak melakukan apapun terkait dengan meninggalnya Vina dan Eki. Baik itu meninggalnya akibat kecelakaan maupun meninggalnya konon akibat pembunuhan. Dengan kata lain, ini membuka ruang diskusi baru, membuka, katakanlah ya, saya meresponnya secara positif, membuka kemungkinan penegakan hukum yang baru, tetapi justru malah menambah beban baru juga. Yaitu? Tadi saya katakan, mereka yang targetnya ingin mengatakan bahwa Ibtu Rudiana dan kawan-kawan tidak melakukan rekayasa loh, bagi dihukumnya seumur hidup 8 orang ini. Sementara 8 orang itu punya kepentingan yang berbeda dengan hal itu. Mereka ingin mengatakan tidak ada urusannya dengan meninggalnya Vina dan Eki. Kecelakaannya pun enggak gitu ya. Kecelakaan kami tidak ada urusannya, pembunuhan tidak ada urusannya. Bahkan malah justru berbalik mungkin. Ibu Elsa dan kawan-kawan perlu mencari siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan itu kalau memang ini dianggap sebagai pembunuhan. Karena memang tujuan pemidanaan kan sebenarnya kebenaran material ya Mas. Karena kan tapi konteks Mas Reza tadi bisa dimengerti karena kan yang mengajukan upaya perlawanan hukum lagi melalui PK ini adalah para terpidana. Tapi mungkin tadi Bu Elsa punya ekstraksi ini. Sekarang kita bayangkan ya, andaikan PK dikabulkan, berarti kan sudah mereka tidak ada, 8 orang itu tidak ada urusannya dengan meninggalnya Vina dan Eki kan, mau pembunuhan kah itu, mau kerjakan tidak ada. Lantas ini bisa saja diajukan oleh Bu Elsa dan kawan-kawan sebagai PK. Kalau menurut versi Bu, atau mungkin bukan hanya untuk PK, tapi ke tim Sus Polri untuk menegaskan bahwa klien mereka Ibtu Rudiana, Aeb dan kawan-kawan dan seterusnya tidak ada urusannya dengan dijebloskannya 8 orang ini ke dalam penjara seumur hidup mereka sejak tahun 2016 lalu. Logika hukumnya gimana? Mereka mendampingi siapa sebetulnya? Ibtu Rudiana, Aeb dan kawan-kawan yang sudah dinarasikan oleh netizen sebagai orang yang melakukan orkestrasi, membangun narasi keliru tentang 8 orang. Sekarang PK dikabulkan, kita berandai-andai PK dikabulkan, berarti 8 orang tidak ada urusannya lagi kan? Tinggal ini kan berarti orang yang justru semakin kuat dinarasikan, mengorkestrasi dan membangun narasi keliru akibat putusan PK. Sementara Ibu Elsa kan dan kawan-kawan ingin memperjuangkan nasib mereka. Ya, gunakan ini. Oke. Hal lain Mas, ini kayaknya masih berkelindan dengan itu. Hal lain adalah saat saya ngobrol dengan Bu Elsa itu mengurai timeline. Jadi di 27 Agustus betul ya, 27 Agustus ya. Pada saat kejadian 3 hari kemudian kan Ibtu Rudiana dan dan timnya ketika itu termasuk Gugun Gumilar yang memang bawahannya langsungnya ketika itu memang melakukan investigasi minta sprindik dulu, kemudian mereka menemukanlah sore hari pukul 4 sore ya kan, itu jam 2 dicari, pukul 4 sore ketemu, terus digambarkan bahwa dibawa ke Polres Ciko Cirebon Kota. Jadi kalau menurut versi Bu Elsa, ketika saya pastikan apakah itu ditanyakan pada Ibtu Rudiana dan juga Gugun Gumilar kan itu sudah jadi kliennya, ada dalam berapa lama para terpidana saat ini tersangka belum punya status hukum ketika itu ya, karena masih diperiksa sama tim dari Sat Narkoba. Ketika itu mereka dikuasai dalam tanda petik, dikuasai oleh timnya Pak Rudiana. Ada berapa lama? Kata Bu Elsa, kemungkinan paling lama hanya 30 menit. 30 menit karena pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana yang kita baca berkasnya itu sudah memberikan laporan model B, yaitu laporan oleh polisi dan kemudian diserahkan kepada Serse Polres Ciko. Nah, sudah diserahkan ke penyidik. Pertanyaan Bu Elsa kepada saya adalah berapa lama, apa yang bisa dilakukan dalam 30 menit itu? Apakah penggambaran penganiayaan yang disampaikan di muka sidang oleh para terpidana itu dilakukan dalam kurun waktu 30 menit itu? Sehingga dia mempertanyakan pada saya, Bu Elsa mempertanyakan pada saya, apakah mungkin justru penganiayaan itu dilakukan pada tahapan lain? Saya ingin meresponnya sampai begini. Situ dulu Mas. Saya ingin meresponnya begini. Awal sekali posisi Ibtu Rudiana adalah bersikukuh ini adalah pembunuhan. Oke?
waktu bergulir. Narasi berdinamika sedemikian rupa. Saya menangkap kesan Ibtu Rudiana bergeser. Dia tidak lagi bersikukuh pada ini adalah pembunuhan. Dia bergeser menjadi ini adalah hasil kerja penyidik. Kapan menurut Anda? Ingatan numerik saya buruk. Kalau ditanya angka, jumlah uang di rekening, tanggal lahir istri saya lupa tuh. Ukuran lensa kacamata saya tidak ingat. Jadi kalau pertanyaannya numerik, angka, tanggal, dan seterusnya, kapan, saya tidak bisa jawab. Tapi saya menangkap itu. Sekali lagi saya ulang, awalnya Ibtu Rudiana muncul dengan narasi satu saja, Pembunuhan. bahwa ini pembunuhan, titik. Bergeser karena terjadi percakapan sedemikian rupa di jagat maya. Dia tidak lagi bicara tentang ini pembunuhan titik, tidak, tapi ini kan hasil kerja penyidik. Saya sebatas pelapor. Kelihatan ya pergeseran posisinya. Apa yang saya tangkap? Ibtu Rudiana mencoba melepas diri dari penyidik. Satu ya. Nah, kemudian Ibtu Rudiana dan kawan-kawan alih-alih mendapatkan bantuan hukum dari kantornya sendiri, justru mencari bantuan hukum ke pihak eksternal. Apa yang ingin saya tafsirkan? Adakah kemungkinan, saya tanda tanya ini, adakah kemungkinan sekarang pun institusi menjaga jarak, melepas diri dari Ibtu Rudiana? Pernyataan Mas Reza tadi mau saya sambungkan dengan adakah probabilitas kalau kita ikuti pola berpikirnya Bu Elsa, kita asumsikan benar bahwa tim Rudiana ini hanya menguasai, dalam tanda petik sekali lagi, menguasai para terpidana ini, yang sekarang terpidana ini, itu hanya dalam kurun waktu 30 menit, sehingga bisa jadi apa yang mereka ceritakan itu dilakukan pada tahapan lain. Ada tahapan lain ya, setelah itu diserahkan pada Serse, mereka punya waktu 1x24 jam untuk diperiksa di Serse oleh penyidik Serse Polres Cirebon Kota terlebih dahulu, kemudian diserahkan ke tahanan. Di tahanan itulah yang kemudian foto-foto yang kita lihat di tanggal 2 September yang beredar di Google. Betul, babak belur itu 2 September. Kemudian setelah itu kan kemudian mereka di BAP kembali sebenarnya di Polda Jabar. Jadi Bu Elsa mempertanyakan pada saya, coba kamu cari di tahapan mana dengan penggambaran para terpidana ini, tahapan mana paling mungkin dilakukan itu, Mas. Tadi dengan asumsi atau analisis Mas Reza, apakah justru saat ini Ibtu Rudiana tengah mau dikambing hitamkan akibat perbuatan mereka? Ya kalau kita lihat tahapannya, Mas, itu kan bisa jadi pangkatnya jauh lebih tinggi dong. Mungkin bisa jadi sudah jenderal sekarang ketika ada di Polda Jabar. Kalau ada di Polres Cirebon Kota mungkin jadi sekarang sudah juga tinggi pangkatnya, ada di beredar nama-namanya. Jadi mau disalahkan hanya Ibtu Rudiana nih. Ketika saya sempat mengajar di perguruan tinggi ilmu kepolisian, saya selalu mengatakan ada 3 unit kerja yang sangat strategis dan dibutuhkan untuk reformasi Polri. Salah satunya adalah SDM. Yaitu apa kepanjangannya? Sumber daya manusia. Karena keyakinan saya bahwa organisasi sangat tergantung pada manusia di dalamnya. Tapi apa celetukan mahasiswa? Mereka punya pemaknaan sendiri tentang SDM. Apa itu? Selamatkan diri masing-masing. Ketika Mbak Christian cerita barusan, kok saya teringat wajah mahasiswa itu. Apakah kita sekarang sedang menyaksikan bagaimana dalam pergulatan peristiwa Cirebon ini, di dalam organisasi penegakan hukum sedang ada SDM itu? Selamatkan diri masing-masing. Sehingga instansi atau organisasi beralasan untuk mengatakan itu oknum, bukan kami. Saya pernah menantang Pak Ugroseno begini, Pak, kalau mengacu pada paparan Bapak waktu dia dicerita panjang lebar, berarti kekacauan penegakan hukum pada peristiwa Cirebon harus dianggap sebagai kekacauan sistemik, Pak. Tidak relevan lagi kita pakai kata oknum, apalagi kalau mereka sudah ada surat tugas dan segala macam. Itu perkataan saya. Tetapi kalau manuvernya adalah seperti yang sekarang sedang kita perbincangkan, tampaknya itu yang sedang coba dibangun, bahwa dibendunglah sekelompok personil polisi itu sehingga bisa dicap mereka adalah oknum dan lembaga organisasi bisa berlepas tangan. Secara kebetulan potret semacam ini kalau benar ya, mirip dengan alur yang tadi saya coba baca. Bagaimana Ibtu Rudiana sekarang bernarasi, itu kan hasil kerja penyidik. Jadi yang ingin belum keluar aja tuh kalimat bahwa di saya ini hanya 30 menit nih saya menahan yang mereka. Yang dipojokkan siapa dengan kalimat seperti itu? Jangan salahkan saya. Saya pangkat rendah.
Saya keluarga korban, yang melakukan penyidikan siapa? Ya penyidik. Jadi kalau ada pihak yang harus disalahkan adalah penyidik. Kan mirip, jadi ada benang merahnya ya. Tambah lagi, kok ada personil Polri yang justru seolah tidak mendapatkan pendampingan hukum dari kantornya sendiri, sehingga mencari pendampingan hukum ke pihak eksternal. Terlepas apakah itu prosedural atau tidak, salah atau benar, itu soal lain. Yang ingin saya katakan, sehingga muncul tafsiran bahwa personil polisi yang berhimpun sekarang di organisasi apa tadi, saya lupa itu, Perhaki. Seolah mereka itu memang dilepas sedemikian rupa, dibangun tembok sedemikian rupa, sehingga lembaga bersih tangannya dari orang-orang ini. SDM, selamatkan diri masing-masing. Mungkinkah itu? Oke. Saya sampai di timeline itu dulu ya. Jadi jam 4 sore diamankan oleh tim Pak Rudiana dan Bu Elsa bilang kemungkinan hanya sekitar 30 menit dikuasai oleh timnya Pak Rudiana, kemudian diserahkan ke Serse di Polres Cirebon Kota. Itu 1 kali 24 jam, artinya 1 September ya. Ketika tanggal 27, 28, 29, 30, betul 21 kali 24 jam berarti 1 September. Bu Elsa menyerahkan pada saya, Mas Reza bisa lihat, kita bisa tayangkan secara full di layar. Ini adalah foto para terpidana. Ketika itu tersangka pada saat itu. Kalau ini sih dikatakan masih baik-baik saja. Oh, ini masih baik-baik. Masih baik-baik saja. Warna-warnanya di mata saya agak kabur ya. Ini sebagai pembandingnya, Mas. Oke. Foto yang beredar di Google itu menurut versi Bu Elsa, itu adalah foto yang diterima itu atau diambil pada 2 September. Berarti mereka sudah diserahkan ke Serse, ditahan di situ tanggal 2 September. Jadi kita coba lihat dulu timeline-nya. Serah terima mereka ya para terduga pelaku ketika itu tuh dari Serse kemudian kan diserahkan ke tahanan. Pada tahanan. Nah, itulah kenapa Bu Elsa tuh sampai ke kesimpulan bahwa bisa jadi foto-foto yang kita lihat di Google itu adalah kekerasan antara mereka. Antara para tahanan ketika itu, karena katanya kan mereka ini diduga melakukan pembunuhan, melakukan pemerkosaan. Biasanya tuh ada kalau istilah itu namanya prison culture. Nah, itulah. Di dalam penjara punya budaya mereka sendiri. Identik dengan kekerasan memang. Bu Elsa menduganya itu. Justru jadi kekerasannya mungkin tidak dilakukan oleh aparat, tetapi juga tapi oleh antar tahanan di sana. Tapi tadi dengan timeline yang dibangun oleh Bu Elsa dan coba ceritakan Bu Elsa, tim Ibtu Rudiana ini, CS ini tuh bersih lah intinya melakukan. Oke. Gitu, Mas. Kemungkinan itu ada saja. Makanya saya juga katakan tadi barusan saya sebut ulang bahwa ada tidak kemungkinan bahwa sekian banyak tersangka ini sekarang sudah terpidana statusnya adalah dihajar oleh sesama tahanan. Bukan suatu hal yang mengejutkan karena di awal-awal kegemparan pasca beredarnya film Vina, kemudian beredar foto-foto tersangka babak belur. Seingat saya, Kapolda Jawa Barat sendiri yang sudah mengumumkan bahwa sudah ada dikenakan sanksi kepada petugas karena melakukan penyiksaan, bukan karena petugas lalai untuk melakukan pengawasan. Dengan kata lain, yang ingin disampaikan kepada publik adalah kondisi babak belur itu memang bukan akibat ulah personil kepolisian, tetapi akibat perlakuan sesama tahanan. Dalam psikologi forensik itu istilahnya prison culture. Di dalam penjara itu punya budayanya bahasa mereka para sendiri, tahanan punya itu ya. budaya sendiri, punya cara perlakuan sendiri, punya pengadilannya sendiri, termasuk dengan memperlakukan sesama tahanan dengan cara-cara tertentu, kekerasan misalnya. Sehingga kan seolah ada pemeringkatan ya, tahanan kaliber kakap itu yang dihormati sebagai dewa itu adalah pelaku pembunuhan. Yang paling bawah dihajar habis-habisan adalah pelaku kejahatan seksual, apalagi kalau korbannya anak-anak. Alhasil, kemungkinan bahwa para tersangka babak belur dan difoto itu adalah akibat perlakuan sesama tahanan adalah mungkin. Pada sisi lain, dalam diskusi saya dengan Bu Titin dan Pak Jogi, plus ada Sakatal di situ, dan juga ternyata diungkap oleh sekian saksi di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu, semua seia sekata bahwa penyiksaan dilakukan oleh personil kepolisian. Bahkan ada nama yang disebutkan, termasuk Gugun Gumilar ini kan. Gugun Gumilar, Aris Papua. Cara bagi saya sebetulnya gampang untuk menguji. Ini berarti probabilitas atau kemungkinan terbesarnya mana? Minta daftar tahanan yang berada pada periode waktu yang sama. Temui mereka, tanyai mereka, apa posisi mereka.
Sehingga kita akan mendapatkan data yang lebih kaya tentang siapa sesungguhnya sudah mengakibatkan kondisi babak belur seperti itu. Mudah mencari data itu, menurut saya sangat mudah. Datang ke tahtis tepat, unit kerja tahti itu yang mengurusi masalah tahanan dan barang bukti. Cek daftar tahanan pada waktu kurun yang sama, temui mereka, para tahanan itu. Jadi kita juga bisa melihat apakah probabilitasnya juga ada gitu ya. Betul. Ini yang coba hal-hal baru ya sebenarnya Mas, yang coba kami perbincangkan dengan Mas Reza. Tapi kan sekarang kondisinya sidang PK 6 terpidana udah selesai, Sudirman Namun, juga udah selesai. supaya berimbang, maaf saya potong. Kan tadi saya berspekulasi tentang prison culture. Berarti di sisi seberangnya ada tidak kemungkinan dilakukan oleh personil polisi? Ada. Dasar berpikirnya apa? Kode etik profesi Polri. Di dalam kode etik profesi Polri, salah satu poinnya berbunyi eksplisit kurang lebih, kalau petugas melakukan penyiksaan pada waktu pemeriksaan, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran etik. Artinya, Polri pun secara tidak langsung mengakui ada praktek-praktek kekerasan, penyiksaan yang dilakukan ketika interogasi, ketika penyusunan BAP, ketika seseorang berada di dalam penguasaan kepolisian. Nah, dua spekulasi Mas Reza ini kan tadi juga tetap akan memunculkan pertanyaan, balik lagi orang-orang akan nanya. Jadi polisi yang, kalaupun benar dengan spekulasi yang kedua, jadi polisi yang mana? Polisi yang jaga tahanan, penyidik di Polres Cirebon Kota, atau penyidik ada di Polda Jawa Barat, atau mundur lagi nih ke timnya Pak Ibtu Rudiana? Saya tidak tahu. Bagi saya tantangannya adalah lantas lebih percaya pada kemungkinan yang mana gitu. Apakah prison culture ataukah terkait dengan pelanggaran etik? Bagi saya begini. Dalam berkas hukum peristiwa Cirebon, aspek pembuktian menurut saya lemah. Terlalu mengandalkan pada keterangan. Itu berulang kali kita diskusikan. Situasi seperti itu memunculkan apa ya kira-kira? Frustrasi. Ketika personil mengalami frustrasi, teori klasik, teori frustrasi agresi. Personil frustrasi berlanjut dengan perilaku agresif. Tambah lagi hasil riset. Dari seluruh satuan kerja di organisasi kepolisian secara umum, bobot stres tertingginya di mana? Di reskrim. Nah, kalau saya pakai data-data semacam itu, maka saya punya alasan untuk cenderung lebih kuat spekulasi saya bahwa kondisi babak belur adalah akibat perbuatan personil penegakan hukum. Bukan saya menihilkan prison culture, tidak. Tetap ada sekian persen. Tapi logika yang saya utarakan barusan menggiring pemikiran saya untuk lebih cenderung teryakinkan bahwa kondisi remuk redam sedemikian rupa adalah akibat perlakuan yang ditimpakan oleh personil penegakan hukum selama mereka, para tersangka, berada dalam penguasaan penegakan hukum. Mungkin nggak Mas, nanti jelang 20 Oktober ada kejutan dari tim yang dibentuk oleh Kapolri. Bisa jadi kalau memang spekulasi kedua Mas Reza yang terjadi, memang benar ada penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepada para terpidana, tapi bukan oleh kelompok Ibtu Rudiana. Bisa jadi penyidik di Reserse Kriminal Umum Polres Cirebon Kota, Polda Jabar. Sebagai orang yang berbelas tahun ikut mendukung kemajuan organisasi Polri dengan berbagai macam fungsi dan peran, tentu saya berharap menjelang 20 Oktober akan ada pengumuman dari pihak Mabes Polri terkait dengan peristiwa Cirebon. Apa ya kira-kira isi pengumumannya? Firasat saya atau ekspektasi saya lah gitu ya. Ada dua. Satu, disimpulkan bahwa no case. Tidak ada peristiwa pidana. Artinya Vina dan Eki meninggal bukan akibat perbuatan pidana. Alhasil 8 orang itu memang tidak ada urusannya. Satu. Simpulan yang kedua, dugaan saya adalah sudah disimpulkan terjadi pelanggaran etik. Oleh siapa? Oleh siapanya ngeri saya Ustaz. Tapi bentuk pelanggarannya apa gitu. Misalnya penghilangan barang bukti. Ini masih kerjanya penyidik, tapi bisa juga ya Ibtu Rudiana ya. Oke. Terus penyiksaan. Ya semua sih mungkin ya. Masih ada kemungkinan itu. Konflik kepentingan. Ada loh, konflik kepentingan itu pelanggaran etik itu. Ada 4 seingat saya. Nah, kalau
saya salah, tolong dikoreksi. Tapi firasat saya mengatakan mudah-mudahan menjelang 20 Oktober akan ada pengumuman terkait dua hal ini tadi. Tidak ada pidana dan sudah terjadi pelanggaran etik. Oleh Tolong- siapa? Mas Reza belum Ya, mau menjawab. Kita tunggu kejutannya saja. Tetapi kalau saya keliru tolong dikoreksi. Oke. Hanya waktu yang bisa menjawab spekulasi Mas Reza, ekspektasi ya. Tadi udah dikoreksi ekspektasi Mas ekspektasi. Reza jelang 20 Oktober nanti ya. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada kejutan baik buat para pecinta Polri sebenarnya. Kita berdua juga sangat mencintai institusi Polri, makanya saya datang tuh ke kantor-kantor polisi hanya untuk bisa membuktikan bahwa benar ada proses yang secara transparan Mbak Christian, dilakukan. berbulan-bulan kita bicara tentang peristiwa Cirebon, sebetulnya ingin apa? Kita tidak ingin otoritas penegakan hukum kita, baik itu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Polri, dihina-dina dan dicap sebagai kalian busuk semua. Kan kita tidak ingin seperti itu. Kita ini bisa tidur nyenyak kalau malam. Dari rumah saya bisa aman datang ke sini, antara lain karena kerja apa? Kerja polisi. Tapi kita juga tidak ingin otoritas penegakan hukum kita dikotori oleh personil-personil busuk. Nah, kita Itu ingin poinnya. personil-personil busuk itu yang harus kita mintai pertanggungjawabannya. Dan semoga mereka yang kalau memang ada personel busuk ya itu akan kemudian dibersihkan secara baik oleh Mabes Polri sendiri, oleh Polri Tiga hal sendiri. yang dilakukan dalam kasus Verdi Sambo oleh Mabes Polri luar biasa dalam waktu 1,5 bulan. Singkat sekali waktu itu ya. Pidananya jalan, etiknya jalan, politiknya jalan. Kita saksikan menjelang 20 Oktober udah injury time. Pada lini mana? Mudah-mudahan semuanya ditempuh oleh Polri. Waktu yang bisa menjawab ekspektasi Mas Reza. Mas Reza, makasih sudah hadir Terima kasih Mbak Friska. kami udah ngobrol-ngobrol lagi. Thank you ya. Terima kasih.